Pernah berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto di masa Orde Baru, politisi PDIP Budiman Sujatmiko mengaku akhiri masa lalu dan tatap masa depan. Hal itu diungkapkan Budiman saat bertemu langsung dengan Prabowo pada Senin 18 Juli, seperti dimuat live Facebook wartakotalive.com. Dalam pernyataannya, Budiman mengatakan bahwa saat ini demokrasi di Indonesia sudah lebih baik saat membicarakan perbedaan. Maka kata Budiman, saatnya Indonesia kenang masa lalu sebagai masa lalu dan waktunya menatap masa depan. Budiman pun mengaku mengapresiasi Prabowo Subianto dan mengaku akan memberikan dukungan kepada orang-orang terbaik bangsa seperti Prabowo Subianto. Bahkan mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik atau PRD itu berharap agar Prabowo tidak terus diganduli masa lalu. Pun Budiman menyebut bahwa saat ini yang terpenting Indonesia harus diselamatkan dalam menghadapi krisis perang, krisis kesehatan sehingga menjadi kapal yang bisa dikayu oleh orang-orang yang paham strategi politik, geopolitik, dan sejarah. Sebab menurutnya Indonesia merupakan kapal besar bukan hanya sekedar panggung hiburan saja. Akibat pernyataan ini, Budiman pun dipanggil PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Lalu siapa Budiman Sujatmiko? Budiman Sujatmiko adalah politisi PDIP. Ia aktif sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2009 hingga 2019. Adapun sebelumnya, kancah Budiman Sujatmiko di dunia politik berlangsung di era Orde Baru. Pada tahun 1996, Budiman mendeklarasikan PRD atau Partai Rakyat Demokratik. Kemudian hal itu menyebabkannya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara. Dia dianggap sebagai dalang insiden peristiwa Kuda Tuli pada 27 Juli 1996. Peristiwa Kuda Tuli disebabkan oleh perebutan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarno Putri dengan kubu Suryadi. Adapun PRD saat itu berada di kubu Megawati Soekarno Putri yang diganjal oleh Orde Baru untuk memimpin PDI. Karena kemenangan gerakan demokrasi, dia hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember tahun 1999. Nyawa dan kehormatan cita-cita. Ketika sekarang sudah demokrasi, ketika sekarang situasinya sudah lebih baik bagi bangsa ini untuk saling dewasa membicarakan perbedaan-perbedaan, maka kita mengenang masa lalu sebagai masa lalu dan masa depan bukan untuk kami berdua tapi untuk bangsa. Karena itu saya mengapresiasi, saya mengajak Pak Prabowo, ayo jalan terus. Mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo tidak terus diganduli masa lalu. Ya, saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau tadi bertemu dalam cara pandang ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan. Kita menghadapi krisis perang, menghadapi krisis teknologi, krisis kesehatan, situasi dunia berubah. Kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah. Karena Indonesia adalah kapal besar, bukan panggung entertainment saja. Saya kira itu ya Pak Prabowo. Baik, terima kasih Mas Tidak salah ya apa yang saya sampaikan ini? Tidak salah, hanya saya sedikit menyempurnakan. Monggo. Kita memang pernah berhadapan, ya. Tapi yang membedakan kita, yang membuat kita berhadapan dulu, suatu keadaan, suatu kondisi, suatu sistem. Ternyata kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Bahwa Mas Budiman punya cita-cita memperjuangkan kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, kemakmuran bangsa. Dan itu persis juga cita-cita saya dari kecil. Bahwa keadaan dan situasi membuat waktu itu kita berhadapan bukan karena kita ingin berhadapan. Situasi membuat begitu, tetapi alhamdulillah dengan waktu kita dulu juga pernah jumpa sebelum Mas Budiman berangkat ke Inggris. Kita jumpa lagi sesudah berapa tahun ya, dan tetap kita bicaranya adalah kepentingan bangsa dan rakyat.
Saya kira demikian. Iya, ya. Dan saya sangat menghargai, saya sangat menghormati, saya terharu kedatangan Mas Budiman. Dan begitu kita bicara, ternyata banyak pemikiran kita yang sama. Ya, bahwa di tengah keadaan global seperti ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Keberhasilan kita masih dihadapi oleh cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang berat. Kita menghadapi kondisi geopolitik, persaingan antara negara-negara besar yang membawa dampak bagi kita. Ya. Perang di Ukraina membuat harga pangan naik di seluruh dunia, membuat harga BBM naik di seluruh dunia, membuat harga pupuk naik di seluruh dunia. Ya, jadi kita sudah menjadi bumi yang